Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik yang muatan PPKN ya, sama Pak Andre nanti belajar tematik muatan PPKN. Kita masuk di tema 1, judulnya adalah indahnya kebersamaan. Kemudian pada subtema yang pertama yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak pada tema 1 nanti anak-anak menggunakan buku paket tematik, nanti akan diberi dari sekolah ya, nanti akan ada suratnya yang berwarna pink. Ini buku tema 1 nanti yang akan kita gunakan untuk belajar. Kemudian anak-anak juga mempersiapkan buku tulis garis ya untuk pelajaran tematik. Dan jangan lupa anak-anak siapkan juga alat tulisnya ya, nanti bukunya itu digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun untuk mencatat ya. Nah, kita langsung masuk pada subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, keberagaman itu artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis. Jadi keberagaman budaya bangsaku itu artinya bermacam-macam budaya yang ada di bangsa kita ya, bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak-anak silahkan perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini tampak jelas bahwa di situ ada bermacam-macam atau berjenis-jenis budaya yang ada di Indonesia. Misalnya ada rumah adat yang bermacam-macam ya, kemudian ada pakaian adat yang bermacam-macam, kemudian ada juga suku yang bermacam-macam. Jadi Indonesia itu banyak sekali keberagamannya ya, nanti akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberagaman yang sudah dianugerahkan kepada kita ya. Kita harus bersyukur ya. Cara mensyukurinya bagaimana ya? Kita harus menjaga keberagaman itu ya. Walaupun kita itu beragam, tetapi kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini wilayah dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari banyak sekali pulau ya. Ada pulau-pulau yang besar, ada pulau-pulau yang kecil, juga terdiri dari banyak sekali daerah. Nah, di dalamnya juga ada banyak sekali keberagaman ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada keragaman budaya di Indonesia. Ada apa saja keragaman budaya di Indonesia? Nah, misalnya ada alat musik daerah. Nah, anak-anak, alat musik itu biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Nah, di Indonesia banyak sekali alat musik dari daerah-daerah. Nah, misalnya contohnya ini adalah tifa. Tifa ini berasal dari Maluku. Kemudian ada sasando. Sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini gamelan. Nah, gamelan ini biasa digunakan oleh masyarakat Jawa. Bisa Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, ataupun Jawa Barat. Bahkan di daerah istimewa Yogyakarta juga alat musik daerahnya berupa gamelan. Nah, kemudian ada kolintang. Nah, kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara. Nah, itu ada beberapa contoh alat musik daerah dan masih banyak lagi. Kemudian ada keberagaman tarian daerah. Nah, ini contohnya ini adalah salah satu contoh tarian daerah dari Aceh atau Nangro Aceh Darussalam.
Ini namanya tari saman. Nah, kemudian ada tari kipas Pakarena dari daerah Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari legong dari daerah Bali. Nah, banyak sekali ya. Ini ya, hanya beberapa contoh. Nah, kalau dimasukkan di sini semua banyak sekali. Kemudian ada keberagaman rumah adat. Contohnya ini namanya adalah rumah Honai. Rumah Honai ini adalah rumah dari daerah Papua. Bentuknya unik ya, seperti jamur. Nah, kemudian berikutnya ini namanya rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Bentuknya sangat unik seperti tanduk kerbau ya, runcing seperti tanduk kerbau. Kemudian ini namanya rumah joglo. Nah, rumah joglo ini dari daerah kita, dari provinsi Jawa Tengah. Kemudian nah ini adalah rumah tongkonan. Rumah tongkonan ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, kemudian ada keberagaman bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat lokal dalam suatu daerah. Salah satu contohnya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini biasa digunakan oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur juga menggunakan bahasa Jawa. Kemudian DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggunakan bahasa Jawa. Nah, misalnya anak-anak sekolah di daerah-daerah tersebut, anak-anak wajib mengikuti pelajaran bahasa daerah. Nah, berarti kalau misalnya di Jawa Tengah, berarti harus mempelajari bahasa Jawa. Dan berikutnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini digunakan oleh masyarakat daerah Jawa Barat. Kemudian ada bahasa Betawi. Bahasa Betawi ini digunakan oleh masyarakat di daerah DKI Jakarta ya, di daerah Jakarta. Kemudian ada bahasa Dayak. Nah, bahasa Dayak ini digunakan oleh masyarakat daerah Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Pokoknya hampir semua daerah Kalimantan itu menggunakan bahasa Dayak. Bahasa Dayaknya juga berjenis-jenis lagi, nanti banyak macamnya ya. Kemudian ada bahasa Alor. Nah, bahasa Alor ini biasa digunakan oleh masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur, masyarakat NTT menggunakan bahasa daerah Alor. Dan masih banyak lagi dari daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman budaya yang berikutnya adalah keragaman pakaian adat. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang berasal dari Aceh. Kemudian ini adalah contoh pakaian adat dari daerah Kalimantan Timur. Kemudian ini adalah contoh pakaian adat dari daerah Jawa Tengah. Kemudian ini adalah contoh pakaian adat dari daerah Papua. Nah, selain pakaian adat, keragaman budaya yang berikutnya adalah keragaman lagu daerah. Nah, keragaman lagu daerah misalnya lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah Papua ya. Kemudian ada Sipatokaan, sayang Sipatokaan. Nah, seperti itu dari daerah Sulawesi Utara. Kemudian berikutnya ada Gundul-gundul pacul. Nah, gundul-gundul pacul ini dari daerah Jawa Tengah.
Kemudian ada ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Berikutnya ada lagu daerah Manuk Dadali. Manuk Dadali ini dari daerah Jawa Barat. Ya, nah itu adalah keragaman lagu daerah. Nah, masih banyak lagi yang berasal dari Sumatera Utara, dari Maluku, dan masih banyak dari daerah-daerah yang lain. Nah, ini hanya beberapa contoh yang ditampilkan di sini. Kalau ditulis semua banyak sekali. Ini hanya menunjukkan betapa beragamnya bangsa kita, ya, bangsa Indonesia dari sisi budaya. Dari sisi budaya saja sudah banyak sekali keberagamannya, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena sudah menganugerahi kita keberagaman yang sangat kaya ini. Orang-orang dari bangsa lain itu kagum dengan bangsa Indonesia, ya, karena banyak sekali keberagamannya. Nah, tetapi masih tetap bisa bersatu, ya, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Ya, kita sebagai generasi-generasi yang sekarang kita harus mempertahankan supaya kita tetap bersatu, ya, tidak terpecah belah. Nah, ini dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini biasanya digambarkan dengan sapu lidi. Ini sapu lidi itu adalah alat untuk membersihkan rumah, ya, membersihkan rumah yang bahannya terbuat dari lidi. Lidi itu dari pohon kelapa, itu daun pohon kelapa itu kan ada tulang daunnya, itu ada lidi namanya. Kemudian lidinya itu digunakan untuk membuat sapu. Nah, lidi-lidi itu, dari banyak lidi itu kemudian diikat dengan erat, ya, kemudian menjadi sebuah sapu lidi. Nah, itu namanya gambaran tentang persatuan dan kesatuan. Nah, ketika lidi-lidi tersebut itu diikat erat bersatu, lidi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membersihkan rumah, ya, kalau bersatu. Tetapi ketika tali yang mengikat sapu tersebut itu dilepaskan, pasti lidi-lidi itu akan terpecah belah kemana-mana, ya, berserakan kemana-mana. Kemudian misalnya anak-anak menggunakan satu lidi untuk menyapu, nah pasti tidak akan bisa tapi lama sekali. Satu ruangan aja mungkin bisa berhari-hari untuk menyapu. Nah, ketika diikat dalam persatuan dan kesatuan, nah maka sapu lidi itu bisa digunakan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, demikian halnya dengan di Indonesia. Dengan keberagaman yang ada, kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Supaya apa? Supaya tetap bersatu dan bermanfaat. Nah, itu ya anak-anak. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap. Nah, sikap yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, nanti sikap-sikap tersebut itu termasuk sikap persatuan dan kesatuan atau tidak. Nah, kita akan lihat satu persatu, ya. 1. Menghargai bahasa dari daerah yang berbeda. Nah, menurut anak-anak, apakah ini merupakan sikap persatuan dan kesatuan? Menghargai bahasa dari daerah yang berbeda. Nah, ini termasuk sikap persatuan dan kesatuan. Artinya menghargai, ya. Menghargai itu tidak melecehkan, tidak merendahkan, ya. Nah, itu namanya menghargai. Artinya itu merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, hanya mau berteman dengan anak yang sama sukunya. Misalnya si A itu sukunya Jawa. Kemudian si B
sukunya Sunda misalnya. Nah, si A tidak mau berteman dengan si B karena si B kan Sunda. Nah, saya kan Jawa. Jadi si A tidak mau berteman dengan si B karena berbeda sukunya. Nah, ini termasuk sikap persatuan dan kesatuan atau tidak? Nah, tentunya bukan, ya. Nah, sikap persatuan dan kesatuan bisa ditunjukkan mau berteman dengan semua, ya, meskipun sukunya berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati tarian dari daerah lain. Nah, ketika kita misalnya melihat suatu pertunjukan di televisi, kebetulan itu tarian dari daerah lain. Nah, kita menghormati atau mengejek. Nah, ketika menghormati itu termasuk persatuan dan kesatuan atau bukan? Ya, tentunya termasuk persatuan dan kesatuan. Karena tarian dari daerah lain itu juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia, ya. Nah, yang keempat, menganggap rumah adat daerah kita yang paling bagus daripada rumah adat daerah lain. Jadi kita menganggap rumah adat yang punya daerah kita itu paling bagus daripada rumah adat yang lain. Ini merupakan sikap persatuan dan kesatuan atau bukan? Ayo, persatuan dan kesatuan atau bukan? Tentunya bukan, ya. Jadi kita harus menganggapnya sama. Tidak boleh merasa paling bagus. Nanti kalau setiap daerah menganggap rumah adat daerahnya itu paling bagus, nah nanti pasti akan saling ejek. Nah, ketika saling ejek, nanti akan terjadi disintegrasi atau perpecahan. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi bersatu lagi. Jadi menganggap rumah adat daerah kita yang paling bagus daripada rumah adat daerah lain bukan merupakan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita waktunya untuk mencatat apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, nanti ketika anak-anak mencatat pada buku yang sudah dipersiapkan. Nah, jangan lupa anak-anak harus menulis. Nah, di bagian atas seperti ini ada tema 1, subtema 1. Nah, kemudian ditulis catatannya. Nah, setiap kita mau memulai subtema yang baru, anak-anak harus tulis seperti itu, ya. Nanti supaya memudahkan anak-anak untuk belajar. Nah, soalnya nanti tesnya kita itu per subtema. Jadi ketika subtema 1 sudah selesai, nanti kita ada penilaian harian namanya sekarang, ya. Penilaian harian. Nah, penilaian harian anak-anak belajar pada buku paket ataupun buku tulis. Misalnya ada catatan, ya dipelajari, ada tugas-tugas bisa dipelajari. Nah, kalau ada tulisannya judulnya seperti itu, anak-anak akan mudah. Misalnya besok penilaian harian tema 7 subtema 3. Wah, ternyata anak-anak tidak beri judul seperti itu. Anak-anak akan bingung mencarinya. Wah, ini tema berapa, ini subtema berapa, ya. Nah, makanya setiap subtema harus anak-anak tulis judul seperti itu, ya, supaya mudah mencarinya ketika nanti anak-anak akan belajar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, apa yang akan kita catat? Nah, yang sudah kita pelajari hari ini kita akan rangkum, ya. Nah, nih, anak-anak kita harus catat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keragaman bagi bangsa kita. Kemudian kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar NKRI tetap utuh. NKRI itu kepanjangannya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersatu seperti sapu lidi agar bisa bermanfaat bagi lingkungan, ya, lingkungan sekitar kita terutama. Nah, ini anak-anak catat. Nah, anak-anak bisa pause dulu videonya, kemudian nanti dicatat, ya. Lanjut. Nah, berikutnya keragaman budaya yang ada di Indonesia itu ada apa saja? 1.
alat musik daerah. 2. Tarian daerah. 3. Rumah adat. 4. Bahasa daerah. 5. Pakaian adat. 6. Lagu daerah. Nah, anak-anak bisa pause kemudian catat ya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, pada pelajaran tematik anak-anak harus menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, tematik ada apa saja toh? Ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada IPS. Nah, itu anak-anak gunakan tulisan tegak bersambung ya. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Nah, ini catatannya nanti anak-anak pause dulu ya. Selamat belajar. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.